ceritakan tentang kamu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi dia itu dulu punya kekasih. Kekasihnya ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dia selingkuh dengan perempuan lain. Akhirnya dia melihat si laki-laki itu bersama perempuan lain. Di situ puncaknya dia betul-betul parah dan dia bilang dia sedang mengandung. Karena putus asa, akhirnya dia menenggak racun. Hati-hati, Kananda, hati-hati. Kamu nggak seberapa. Terus asalnya sosok ini tuh dari mana emangnya? Oh, asal Jadi emang Rudi, Kananda. asalnya dia itu sudah lama ada di tanah ini. Sebelum ada bangunan ini, emang makhluk ini sudah ada di sini lama. Nah, kenapa kamu ada di gua itu? Oh ya, dia bilang sama saya, Fasya Rudi, bahwa kenapa dia ada di gua itu? Gua itu kan sangat panjang. Betul. Beda dengan gua yang awal tadi kita masukin. Iya. Jadi gua itu sangat panjang dan dia ingin membuat image gua itu kesannya itu membawa sesuatu yang hubungannya dengan kekayaan. Oh, dapat memberikan apa Betul. yang diminta-minta. Betul berarti. banget. Oke, tapi apa alasan dia tuh melakukan hal seperti itu, Kananda? Kenapa? Jadi dia senang dengan membohongi manusia aja. Nah, yang utama adalah manusia-manusia yang dengan kondisi dengan lilitan hutang ataupun dengan ekonomi yang sulit. Oh, berarti memang manusia dengan keadaan tertentu. Betul ya? banget. Dan juga dia bilang emang tempat ini kesannya itu segi spiritual. Segi hal spiritualnya banyak lah di sini. Oh. Mungkin dia juga bisa menyampaikan usaha komunikasi juga sama beliau. Sama sosok. Dia nggak mau ngasih tahu namanya. Ya. Hanya ada orang tertentu yang tahu. Dan kenapa dia nggak mau nyebutin namanya? Katanya, kalau misalnya kita tahu nama dia, kita bisa seenaknya manggil dia. Ya, manggil untuk apa? Misalnya, kita lagi di suatu tempat dan kebetulan mungkin dia lagi sibuk. Ketika kita memanggil namanya, dia akan datang. Seperti itu. Jadi dia merasa kayak kita bisa seenaknya nanti manggil dia kalau kita tahu namanya. Dan dia nggak suka sama Den. Lantas, apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan sosok Arum? Tak bisa dipungkiri banyaknya pusaka yang tersimpan di wilayah ini menjadikan tempat ini begitu sakral oleh warga setempat. Namun apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan keberadaan Arum? Dia merasa kayak kita bisa seenaknya nanti manggil dia kalau kita tahu namanya. Dan dia nggak suka sama Den. Kenapa katanya Kak Rudi? Karena Den itu tadi dianggap sudah menantang dia. Dan Den itu sudah membuka semua yang harusnya jangan sampai orang lain tahu. Informasi-informasi ya. Betul, informasi-informasi tentang dia. Dia memang di sini suka menyesatkan manusia, membuat manusia itu jauh dari Tuhan, dan membuat manusia itu gelap mata. Oke, tapi kenapa sosok-sosok anak kecil yang sebelumnya kita temuin itu takut sama sosok ini tuh kenapa? Jadi kenapa takut ya, Fasya? Dia itu sosok hal yang negatif. Sebetulnya anak-anak kecil itu ingin tempatnya menjadikan hal yang positif, bukan segi hal negatif. Oke, dan apakah sosok ini mengetahui soal sosok Arum yang memang kita cari dari awal? Hai, kamu tahu tidak sosok wanita itu? Jadi dia mengetahui sosok wanita itu suka main di sini. Hah? Suka ada di sini. Tapi saat ini nggak ada ya, Rudi ya, wanita itu ya. Kalau yang saya lihat, saya rasakan memang saya belum merasakan apapun yang disebut Arum itu dari mana.
Di mana dia sekarang? Di mana? Di mana dia? Di mana? Oke. Ayo kita ke sana. Dia katanya sebelah sana. Di sebelah sana. Iya. Oke. Ayo cepat. Pasha. Kenapa Kananda? Kananda? Daruri. Astagfirullah. Kananda. Ada yang menarik saya. Kananda. Ada yang narik kaki saya. Aduh, astagfirullah. Ini bahaya loh, air loh. Kenapa Kananda? Hati-hati. Ini Night Vision. Tim tolong matikan lampu. Hati-hati Kananda, hati-hati. Kamu nggak seberapa. Budi, bangun. Oh, macam-macam. Tim tolong nyalain lampu, Tim. Sumpah ini bahaya lagi. Aduh, ini aku speechless banget. Kananda, hati-hati. Kananda, hati-hati. Tim, tolong bantu dong, Tim. Angkat, Tim. Kami pun merasa lega karena sosok yang menyerang Rudi sudah bisa dinetralisir kembali. Kananda pelan-pelan. Bisa Kananda? Ya. Nggak, barusan itu kenapa sih? Sumpah Jadi- aku speechless banget ini. Ternyata sosok yang komunikasi dengan Budi itu adalah sosok yang tidak suka dengan saya. Dia kayak mengancam saya supaya saya mati di sini. Sosok yang sebelumnya atau sosok beda lagi? Sosok yang sebelumnya. Sosok yang saya ungkap soal pesugihan itu. Dia udah sangat tidak suka dengan saya dan dia pengen saya mati di sini. Karena Astagfirullah. saya sudah mengungkap semuanya dengan yang hubungannya sama dia. Dan sosok itu tadi sempat ada komunikasi langsung dengan badan Karudi Iya. ya. Dan emang agak sulit untuk di ini karena emang kekuatan dia itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali kekuatannya dia. Ya, tapi sekarang gimana? Karena anda sosoknya Udah saya musnahkan, saya pindahkan ke tempat lain dengan anak kecil tadi sempat juga minta tolong kita lah untuk memindahkan. Iya, Tapi iya. sayangnya tadi kita lupa untuk memindahkan. Betul. sosok. Nah, assalamualaikum. Kenapa? Karena anda Assalamualaikum. Karudi udah aman, Karudi? Assalamualaikum. Salam. Hah? Salam. Pemirsa, barusan nih kayaknya kan anda bertemu lagi dengan sosok lainnya di tempat ini. Cuma ada sosok apa kan anda? Jadi di belakang saya ini adalah sosok kayak kakek tua. Kakek tua dengan menggunakan gamis putih, dengan jenggot, memegang tasbih, dan memakai udang-udang. Tapi nggak hanya satu sosok saja, Mas ya, melainkan sangat banyak sekali. Kita dikelilingi sosok kakek-kakek yang sama dengan memegang tasbih, bahkan ada yang memakai tongkat. Dan dia sangat menyayangkan sekali soal kejadian yang tadi kita alami. Dia sangat menyayangkan sekali kenapa itu sosok sampai mengganggu kalian gitu. Apakah kalian mengganggu tempat kita? Saya bilang tadi, kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin mengetahui soal sosok wanita yang ingin kita temui. Betul. Dan, kakek, saya mau tanya sama kakek, kenapa kok di sini banyak sekali sosok sama yang dengan seperti kakek ini, Iya, dengan banyak menggunakan sekali sosok tasbih kakek-kakek atau itu, kenapa ya? tongkat itu? Kakek ingin juga kami sesuatu.
Kemana kan Anda? Pelan-pelan aja, Kak. Oh, ya, ya, ya. Maaf kakek, saya tidak mengetahui adanya soal pintu dimensi lain gerbang goib yang ada di sini kakek. Jadi gini, Iya. Kenapa? Pas Kenapa? ya, Heeh. Budi, sosok kakek ini ngasih tahu kita. Tadi kan sempat saya tanyakan soal kenapa banyak sekali sosok yang sama dengan Iya, dia. sosok kakek-kakek Kakek juga dengan ya. menggunakan tasbih, bahkan ada yang menggunakan tongkat. Dia ngasih tahu kita bahwa di sini ada pintu yang dimana pintu goib. Pintu goib. Nah, di di mananya kan Anda? Nih, jadi kakek ini di tengah-tengah ini, ya. Ini pintu pas ya, dan situ pintu. Tadi saya tidak mengetahui soal adanya pintu karena kan emang lapisan goib itu sangat banyak sekali ya. Betul. Ada lapisan 1, lapisan 2, bahkan sampai lapisan 7. Ternyata ini emang lapisan ini supaya bisa melihat pintu itu emang mesti jauh sekali. Gitu. Nah, saya kan untuk hal ini hanya melihat hanya lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 sampai tidak sampai ke ujung gitu. Nah, si kakek ini ngasih tahu saya bahwa di sini ada pintu yang dimana pintu ini menjadikan gerbang goib yang lebih ke segi hal yang positif semua di sini pas ya. Kayak gitu. Berarti pintu gaib ini sebagai pintu dari banyaknya sosok kakek-kakek di tempat ini. Betul kan, banget, Anda? betul banget. Dan kembali lagi kakek ini keundang atas kegiatan-kegiatan yang tidak jauh di bangunan ini yang pengajian atau kegiatan Yang agama masih lah. Kegiatan agama Gitu. ya. Oke, dan kenapa bisa banyak sekali kan Anda? Memang mereka tuh datang semuanya ke tempat ini atau gimana? Atau memang satu kakek-kakek mengajak yang lainnya atau gimana kan Anda? Kakek kenapa? Banyak sekali. Jadi namanya goib ya Fas ya. Emang goib itu emang seneng dengan kegiatan-kegiatan agama. Nah, kenapa ini banyak sekali sosok yang sama dengan dia? Sosok ini beda-beda tempat, wilayahnya beda-beda. Tapi keundang atas alunan-alunan yang dibawakan dalam suatu agama itu. Oh, berarti memang berasal dari banyak tempat yang berbeda Ya. dan kenapa ada di tempat ini? Karena banyaknya kegiatan agama di sekitar sini. Betul ya. banget, betul banget. Oke, tapi mungkin boleh ditanyakan terakhir kan Anda ke sosok ini, Ya. apakah sosok ini juga mengetahui soal sosok Arum yang memang kita cari dari awal? Kakek ini kan sosok wanita yang dimaksud dengan saya. Di mana? Dia menuju ke sana. Den, itu Amis. Gimana Kak Rudi? jadi ini ada sosok perempuan. Dia rambutnya itu kusut seperti perempuan yang stres, yang lama tiduran di atas bantal gitu, tiduran di kasur. Rambutnya kusut acak-acakan, matanya sembam seperti orang perempuan yang lama menangis. Dia memegang perutnya sesekali sambil berusaha menata rambutnya yang kusut seperti benar-benar orang yang pilu. Dan nanti saya ceritakan tentang, boleh saya ceritakan tentang kamu? Boleh ya? Boleh? Boleh. Jadi dia itu dulu punya kekasih. Kekasihnya ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia selingkuh dengan perempuan lain. Akhirnya dia melihat si laki-laki itu bersama perempuan lain. Di situ puncaknya dia betul-betul parah.
dan dia bilang dia sedang mengandung. Karena putus asa, akhirnya dia menenggak racun untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia bilang seperti ini. Dia merintih. Sakit rasanya. Gimana kalau kamu punya kekasih dan kamu lihat kekasih kamu bersama orang lain? Saya mau cari pengganti dia. Itulah kenapa saya dibilang mengganggu orang-orang sini. Sebenarnya saya mau mencari pengganti. Dia bilang seperti itu. Jadi dia itu berkeliaran di sekitar sini, bergentayangan di sekitar sini. Itu tuh ingin mencari sosok yang menyerupai kekasihnya dulu. Oke, tapi benar ini adalah sosok Arum, Kak Rudi. Ya, tapi bukan sosok yang dulunya meninggal, melainkan hanya jin yang menduplikasi saja, Fas. Kami pun berhasil menemukan sosok Arum yang menurut cerita mengakhiri hidupnya lantaran melihat kekasih hati menyukai orang lain. Dimana hingga kini menurut para pekerja sosok Arum terus bergentayangan dan kerap memberikan gangguan. Dan juga kenapa dia ada di dalam lingkupnya yang banyak sosok kakek itu, dia di sini untuk menenangkan hatinya dia, bahwasanya kakek ini suka suka ngasih nasihat bahwasanya adalah kamu sudah tidak boleh mengganggu di sini, tidak boleh ini, dan dia mengikuti apa kata kakek itu. Makanya tadi kita mencoba untuk berjalan-jalan tidak ketemu, melainkan dia ada di sini. Dan kenapa dia mencari sosok pengganti kekasihnya di sekitar sini? Karena dia merasa di sini tuh lingkungan orang-orang yang agamanya bagus. Ya. Jadi mungkin orang di sekitar sini itu hatinya baik, perilakunya baik. Oke, tapi maaf Kak Rudi, mungkin boleh ditanya ke jin yang menyerupai sosok Arum itu, di mana tempat, maaf tapi Arum itu akhirnya menyudahi hidupnya itu di mana? Oke, tapi maaf Kak Rudi, mungkin boleh ditanya ke jin yang menyerupai sosok Arum itu, di mana tempat, maaf tapi Arum itu akhirnya menyudahi hidupnya itu di mana? Kamu mengakhiri hidup kamu di mana? Boleh saya tahu? Dia nggak menjelaskan secara spesifik, nggak bicara detailnya di mana. Dia cuma bilang gini, di suatu tempat sepi saya minum di sekitar sini. Dia cuma menjawab seperti itu, di sekitar sini. Sekitar sini ya. Cuma dia seperti telunjuknya itu ke arah sana. Dia bilang kayak gini. Mungkin di arah sebelah sana, bagian sekitar sana sana ya. kejadiannya. Oke, dan mungkin terakhir aku mau minta tolong sama Kananda atau Kak Rudi, mungkin sekali lagi diingatkan ke sosok ini untuk jangan mengganggu lagi di tempat ini, dikarenakan memang agar tempat ini semakin ramai lagi, karena memang tempat ini masih aktif dan semakin minim lagi gangguannya di tempat ini sih. Ya, hai, ya, kamu sudah sama saya kakek, ikutin apa yang kakek itu, oke? Jangan mengganggu tempat ini lagi, ya. Kalau bisa kamu kembali ke tempatmu lagi aja, ya. Ya, dijawab, ya. Saya ikutin apa nasihat kakek itu, bahkan saya akan pindah, tidak di sini lagi, kayak gitu. Oke, baik. Oke, Kananda, Kak Rudi, mungkin kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih enak kali ya. Yuk, mari. Oke, Kananda, Kak Rudi, sudah cukup ya penelusuran untuk malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban. Dan mungkin selanjutnya, apakah ada rekomendasi dari Kananda atau Kak Rudi untuk melakukan uji berani di mana? Tempat yang tadi kali ya, Ludi ya. Iya. Karena di sana banyak sekali aktivitas gaib dan juga ada Arum. Ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita ya. Ya.